Partai Nasdem itu mengambil keputusan yang saya tidak terlibat dalam pengambilan keputusannya tentu saja karena saya bukan bagian dari pengurus, partai, DPP DPP. Jadi saya mendapatkan kabar pada hari Minggu minggu kemarin. kemarin, Wah, Senin akan didemo. bahwa Nasdem sudah memutuskan dan Nasdem akan mendeklarasikan. Nah, jadi saya sampaikan bahwa ini sebuah kehormatan dengan rendah hati, dengan saya bilang bismillah, insyaallah nanti ini saya siap jalankan. Sambil beri kami waktu untuk tetap menuntaskan urusan di DKI. Jakarta. Karena saya masih bertanggung jawab dan itu kemudian yang mereka juga sampaikan, iya, kami menetapkan silakan tuntaskan Jakarta, habis itu baru ngurus yang berikut. Ya, tapi saya semalam ketemu pengurus DPP Nasdem juga. Dia juga tahunya hari Minggu itu juga, Pak. Beritanya urgen. Pokoknya harus wajib hadir. Jadi sama juga dengan pimpinan Nasdem Pak Gubernur. Tahunya. Ya. Baik Pak Gubernur, sebelum sebelum Pak Gubernur diumumkan, kami udah lebih dulu mengadakan pooling. Mungkin Pak Gubernur udah dengar atau udah pernah lihat hasilnya begini. Oh iya, betul. Berapa yang ikut voting ini? Itu 56.269 put. Wih, banyak juga ya. Kata Pak JK ini mengalahkan semua survei gitu. Tapi ini hasil pooling pertama yang dan mungkin juga hasil survei pertama yang Pak Gubernur diunggulkan nomor 1. Setelah ini kan ada CSIS keluar pengumuman. Iya. Apa komennya Pak Gubernur terhadap walaupun ini ya pooling bukan survei. Ya. Begini, saya kalau dibilang saya merasa terhormat bahwa ada begitu banyak orang yang memberikan kepercayaan dengan menyebut nama saya ketika mereka ditanya atau ketika mereka harus memilih. Saya memandang itu sebagai amanah dan saya merasa itu adalah assessment mereka terhadap apa yang kami kerjakan, Bang. Saya ulang, assessment atas apa yang kami kerjakan. Karena kami belum berkampanye, Bang. Bang Karni boleh lihat sosmed saya, semuanya isinya pekerjaan, Bang. Semua isinya pekerjaan. Kami tidak punya sekretariat kampanye, tidak punya itu semua. Jadi saya ingin sampaikan pada semua sebagai rasa hormat, terima kasih. Tapi juga di sisi lain, Bang, ini adalah satu tanggung jawab yang tidak kecil. Tanggung jawab tidak kecil, Bang, ketika Republik ini ada 270 lebih juta orang. Ketika disebut nama begini, itu bukan hal yang kecil. Ini adalah sebuah tanggung jawab yang besar. Jadi saya kemarin sampaikan pada saat proses disebut dan lain-lain, ini bukan soal menang-menangan survei, ini bukan soal nanti balapan di saat kampanye. Ini adalah soal menjalankan amanat dari rakyat, ini soal melunasi apa yang disebut janji kemerdekaan. Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Malam ini kita akan membahas peristiwa politik yang mengagetkan. Jadi ini bukan soal besar atau kecil, tapi soal mengagetkan. Pada Senin kemarin atau tanggal 3, Nasdem tiba-tiba mendeklarasikan siapa calon presiden yang akan mereka usung. Dan mereka ajukan nama Anies Baswedan, Gubernur DKI yang masih jadi gubernur. Kenapa mengagetkan? Pertama,
Nasdem yang rencananya berkoalisi dengan Partai Demokrat dan juga PKS, awalnya merencanakan deklarasi itu akan berlangsung tanggal 10 November. Sehingga orang memperkirakan 10 November baru ada nama calon presiden. Tiba-tiba tanggal 1 kemarin, tanggal 3 kemarin, atau hari Senin kemarin, Nasdem sudah duluan mengumumkannya. Dan makanya kita pilih judul malam ini, Nasdem curi start usung Anies. Partai lain pilih siapa? Ini yang kita akan diskusikan malam ini. Dan yang menarik, sebelum Nasdem mengumumkan ini, kencang rumor bahwa KPK akan meningkatkan status Anies Baswedan dari perkaranya yang semula penyelidikan menjadi penyidikan. Artinya Anies jadi tersangka. Jadi kuat dugaan bahwa Nasdem tidak mau itu terjadi. Karena kalau sudah diumumkan oleh partai politik, menurut KPK juga bahwa KPK tidak bisa lagi melanjutkan penyidikannya atau dari penyelidikan jadi penyidikan. Dan tapi di lain pihak kita juga ingin tahu bagaimana dengan Demokrat dan PKS yang semula di elus-elus untuk menjadi koalisi dari Nasdem. Tapi memang Nasdem ini dari tahun 2014 memang suka mendahului partai-partai lain ya. Waktu itu mengumumkan Jokowi jadi presiden. Sehingga pemilik Jokowi atau partai banteng yang harusnya yang mengusulkan duluan Pak Jokowi ketinggalan dan belakangan baru ikut mendukung Pak Jokowi jadi calon presiden. Karena itu kita mengawali diskusi dengan politisi Partai Nasdem. Jadi walaupun dia nggak DPP tapi dia udah kayak juru bicara Nasdem nih. Bestari Barus. Ini malam ini pun mewakili pemuda Pancasila atau mewakili Partai Nasdem? Insya Allah mewakili rakyat Indonesia, Bang Karni. Waduh, amin. Pertama, ya yang perlu saya sampaikan terkait judul tadi, curi start ya, Bang Karni. Curi start. Curi start. Orang pada ambil ancang-ancang dia udah lari. Wah, itu dia. Jadi begini, kalau kita cerita itu adalah satu curi start apa yang dilakukan oleh Partai Nasdem kemarin mendeklarasikan dukungan terhadap Anies untuk menjadi calon presiden, ya saya kira perlu kita dalami terlebih dahulu. Kalau curi start itu tentu kita harus juga melihat tahapan daripada pelaksanaan pemilu. Apa yang dilakukan kemarin itu belum ada menyangkut kepada tahapan pemilu. Belum itu. Sehingga biasanya kalau dibilang curi start maka Bawaslu itu bisa bertindak. Tetapi karena memang belum ada tahapan yang dilompati atau katakanlah bahwa apa yang kemarin dilakukan itu sesuatu yang dianggap colong start apa, saya kira tidak. Itu sebagaimana amanah daripada Rakernas, ya Rakernas kita itu memberikan kepada Bang Surya sebagai ketua umum untuk memutuskan
ya, amanah Rakernasnya itu memutuskan satu nama dari tiga. Dari tiga yang menjadi keputusan Rakernas, ada Anies Baswedan sebagai calon presiden yang diusung, yang akan diusung, berikut dua lainnya. Oleh karena itu tepat sebetulnya pada tanggal 3 kemarin itu masuk dia 3 bulan gitu Bang, diberikan waktu oleh Rakernas 3 bulan kepada Bang Surya untuk melonsing satu nama. Ini pun sebetulnya terkait dengan rencana koalisi, ya tentu menjadi pertanyaan juga toh. Ini mau koalisi tapi kok namanya 3 gitu. Ya menghormati apa yang menjadi pemikiran kawan-kawan Demokrat dan PKS yang telah lama kita bangun komunikasi itu secara intens. Akhirnya pada tanggal itu memang diputuskan gitu. Jadi bukan satu nama ya, diputuskan satu nama Anies Baswedan gitu. Dan Bung Anies sendiri hadir pada saat itu dan menyatakan menerima amanah daripada Partai Nasdem untuk kemudian diusung nanti menjadi calon presiden pada waktunya. Jadi itu bukan curi start, tetapi hanya ya seperti start lebih awal saja gitu. Dan tentu tidaklah ini sesuatu yang kemudian melanggar ataupun menabrak kaedah-kaedah kita di dalam pelaksanaan atau tahapan pemilu itu sendiri. Saya kira itu yang menjadi concern kita. Semakin cepat kita memberikan kepastian kepada calon-calon partai calon-calon mitra koalisi ini, maka semakin cepat pula kawan-kawan kita ini kita yakini akan segera kemudian melakukan konsolidasi di internalnya menyikapi hal ini. Ya insya Allah kita juga berharap bahwa akan ada energi-energi baru ya. Karena kita sudah memutuskan, kalau 3 nama ini kan repot ini. Ini mau apa namanya, mau koalisi, membangun koalisi, tetapi kok namanya 3. Setelah 1, mungkin juga bisa saja ada partai politik lainnya yang agak cocok juga ini kalau ini, ya mungkin itu bisa menjadi tambahan energi saya kira ke depan. Saya kira itu. Nah kalau tadi dikait-kaitkan dengan adanya rencana ataupun katakanlah isu yang berkembang bahwa Nasdem mengambil keputusan untuk menyegerakan itu dikarenakan kaitannya dengan kasus-kasus Formula E. Pertama yang ini sampaikan begini, bahwa kita sudah melakukan pendalaman dan kita juga memiliki data yang cukup akurat terkait dengan penyelenggaraan Formula E dan kita tidak ketemukan ada mens rea di sana. Artinya tidak ada keraguan pada tanggal 3 itu kemudian kita mencalonkan Anies Baswedan. Tidak ada sama sekali keraguan. Dan kita juga meyakini bahwa KPK ini masihlah lembaga yang terpercaya, yang bukan lembaga kemudian bisa orang atau siapa kelompok menitip-nitip sesuatu untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Saya kira itu tidak gitu loh. Makanya kita sangat yakin sekali setelah kita data kita bedah, kita tidak menemukan itu dan tidak ada keraguan. Saya ulangi lagi, tidak ada keraguan untuk mencalonkan Anies Baswedan. Memang terjadi banyak sekali pemikiran-pemikiran yang luar biasa gitu ya, berbagai macam kemudian itu menghiasi ya, menghiasi apa ruang-ruang berpikir kita yang berasal dari berbagai macam kalangan yang mengatakan inilah yang perlu kemudian diluruskan sehingga kami merasa berkeyakinan setelah kita mencalonkan ini mudah-mudahan ini menjadi masukan bagi publik bahwa apa yang dilakukan Nasdem, pendalaman-pendalaman terhadap Anies Baswedan yang telah dilakukan Nasdem itu dapat kemudian itu menjadi masukan yang sangat informatif kepada masyarakat sehingga tidak ada lagi keraguan bahwa Anies Baswedan layak dan pantas untuk dicalonkan menjadi calon presiden. Menyusul kemudian nanti kawan-kawan koalisi. Saya kira itu untuk awalan Bang Karni.
Itu mengumumkan itu pakai minta izin ke partai-partai dua lagi nggak? Demokrat sama PKS. Saya kira begini, bahwa kita kembali kepada perundang-undangan kita dulu lah. Bahwa yang boleh mencalonkan itu adalah partai politik dan gabungan atau gabungan partai politik. Ya kalau kawan kita di sebelah kanan saya ini Bung Adian, partainya itu nggak perlu pakai minta persetujuan siapa-siapa, asal di internalnya sudah ini, dia last minute pun bisa. Namun kita, Partai Nasdem dan beberapa partai lainnya tentu harus memenuhi persyaratan yang disyaratkan undang-undang terkait threshold tadi. Maka semakin cepat kami menyampaikan, terjawablah kemudian kepada partai calon mitra koalisi ini bahwa kita sudah punya satu. Itu saja, jadi nggak ada apakah ini mendahului tidak. Nah, kaitannya dengan tanggal 10 November, insya Allah jika tidak ada aral melintang, mudah-mudahan Bung Herzaki dan tadi saya melihat di catatan ada siapa? Bang Nasir Jamil bisa juga turut meyakinkan bahwa pada tanggal itu bukan cuma satu nama yang di launching, tetapi sudah pasangan calon presiden dari 3 partai ini atau mungkin 4 atau 5. Saya kira itu Bang Karni. Pertanyaan saya tadi kalau nggak salah, sebelum deklarasi itu ada nggak informasi ke dua partai lain bahwa kami akan mendeklarasikan Anies Baswedan? Iya, pembahasan mengenai siapa yang akan dicalonkan dan pasangannya itu sudah berlangsung sangat panjang Bang Karni. Jadi Nasdem perlu membuat satu percepatan. Ya kan? Kalau ini kan hanya menjawab daripada pertanyaan kapan satu namanya. Maka setelah masuk masa 3 bulan amanah daripada Rakernas itu, tanpa pun harus kami jelaskan, sebetulnya frekuensinya udah sama ini. Hanya perlu dipublish saja supaya itu menjadi satu hal yang jelas bagi seluruh masyarakat Indonesia dan khususnya kawan-kawan koalisi. Saya kira itu aja. Dan kita yakin bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama, mudah-mudahan ini Bung Herzaki juga akan menyusul. Saya kira itu Bang Karni. Ya. Tidak ada kemudian karena proses di internal kita sudah selesai dan kita harus sampaikan kepada masyarakat secepatnya. Nah itu maksudnya hanya sekedar supaya bagaimana masyarakat mendapat informasi yang cepat sehingga kami bisa mendapatkan feedback untuk kemudian apakah itu sesuatu yang harus diperbaiki terhadap calon yang di launching kemarin, Bung Anies Baswedan, atau disempurnakan, itu akan menjadi bagian daripada kerja politik Nasdem dan kemudian bagaimana kita menyampaikan itu kepada calon agar ini diperbaiki karena ini permintaan dari masyarakat Indonesia. Saya kira itu. Jadi gak ada kulonun dok kalau gitu? Udah panjang Bang Karni, jadi bukan kolonwon lagi, justru saya kira apa yang kami lakukan kemarin itu memang sebuah satu hal yang memang datangnya dari desakan kawan-kawan ini agar segera mengumumkan satu nama. Kawan-kawan maksudnya kawan-kawan di luar. Ya kawan-kawan yang sudah kami ajak bicara dong bersama-sama membahas gitu loh. Saya kira itu. Iya tapi dari Pak Gubernur sendiri kemarin saya tanya kapan diberitahu bahwa akan dideklarasikan. Dia bilang hari Minggu kemarin. Loh kalau begitu saya bilang sama dong pemberitahuan itu dengan pemberitahuan ke DPP Nasdem sendiri. Jadi artinya ya dadakan banget saya anggap. Oh tidak juga. Saya kira memang diberitahu hari Minggu ya. Ini kan begini. Bahwa Pak Anies diberitahu itu agak terlambat mungkin. Ya kan komunikasinya tetap jalan terus. Tetapi final kita akan segera dalam waktu yang dekat itu sudah dari lama juga diberitahu. Gitu. Ini jadi intinya adalah
Kenapa kemarin cepat? Tidak ada kaitannya dengan urusan KPK lah. Kita nggak masuk ke ruang itu. Itu bukan urusan kita, itu urusan aparatur hukum itu. Jadi yang paling penting bagi kita adalah kemarin bagaimana ini secepat mungkin agar masyarakat mengetahui, saya ulang lagi nih, supaya calon mitra koalisi kita ini juga punya ketetapan hati. Oh, sudah satu nama. Nah, frekuensinya ini kayaknya sama ini. Tinggal bagaimana kemudian di 10 November nanti insya Allah bukan cuma satu nama tetapi pasangan calon yang diumumkan bersama-sama. Bukan Itu peta aja. kompli itu. Ya? Bukan peta kompli. Nggak ada lah. Kan memang udah tahapan di kita itu untuk berbicara dan membahas itu udah sangat lama sekali. Dan frekuensinya bagus gitu. Kalau saya nggak salah waktu pemilihan gubernur itu Nasdem sangat menjarang Anies pemilihan gubernur dan bahkan pernah mengatakan nilai Anies itu 6. Kok sekarang tiba-tiba jadi 10 ya? Iya, harus diakui bahwa begini. Saya pernah di DPRD DKI dan pada masa itu Pak Anies dengan Bung Sandiaga Uno baru dilantik. Saya sempat 2 tahun bersama-sama dan saya kira sayalah kritikus yang terdepan pada waktu itu. Itu harus saya akuin hari ini. Dan hari ini setelah Nasdem mencalonkan, memang banyak sekali klip-klip lama tentang statement saya yang pada waktu itu masih against dengan Pak Anies, itu dibuka ke publik. Dan itu membuat saya tersenyum Bang Karni, inilah saatnya saya menjelaskan. Saya kritikus terdepan. Dan itu diakui juga oleh Pak Anies gitu. Namun ketika apa yang saya kritisi kemudian diwujud nyatakan dalam bentuk-bentuk pembangunan untuk kemaslahatan masyarakat, itu dasarnya saya bukan kebencian gitu loh. Tapi lebih kepada bagaimana mendorong perangkat pemerintah daerah ini bekerja sesuai dengan apa yang dijanjikannya. Maka fungsi kami berjalan. Mengkritik dan kemudian masyarakat menuai hasil yang cukup baik. Oleh karena itu, jadi saya tidak merasa salah bahwa kritikan itu akhirnya berbuah manis untuk masyarakat Jakarta khususnya. Tidak perlu saya membenci, tidak perlu kemudian saya bermusuhan. Tetapi itulah jalan kami satu-satunya sebagai legislator untuk kemudian meyakinkan dengan gaya kami agar apa yang dijanjikan dapat dilaksanakan dengan baik. Saya kira itu Bang Karni. Ya, karena saya ingat itu. Bukankah saya telah mengalahkan musuh saya ketika saya jadikan teman saya. Kata Abraham Lincoln. Kayaknya ilmu itu dipakai oleh Nasdem. Saya pindah sekarang ke Partai Sosialis Indonesia, PSI, Solidaritas Indonesia. Saya ingat zaman Masumi. Silakan tanggapin. Katanya kan baru deklarasi Ganjar justru. Benar Bang. Itu sehari setelah Nasdem. Hari yang sama. Hari yang sama. Hari yang sama, sore hari. Oh sore hari. Walaupun pagi itu juga Ketua PSI justru mengatakan gak etis Nasdem mendeklarasikan ketika rakyat lagi berduka atas kejadian di Malang. Tapi sorenya wakil ketua Pemina ya, Grace, itu mendeklarasikan si Ganjar jadi presiden. Jadi di dalam sendiri kayak koordinasinya kurang kompak. Boleh tanggapin? Oke, terima kasih Bang Karni. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa pencalonan Anies Baswedan oleh Partai Nasdem adalah hak politik, hak konstitusional ya. Jadi semua partai politik memang harus secara terbuka menurut kami sejak awal
mengumumkan siapa yang akan mereka dukung sebagai kandidat calon presiden atau bahkan calon wakil presiden untuk pemilu tahun 2024. Kenapa? Pertama, kami percaya bahwa pada hakikatnya dalam negara demokrasi, masyarakat itu punya hak untuk mengetahui, mempelajari semua kandidat yang akan maju di dalam pencalonan. Demokrasi hanya akan bisa bekerja secara maksimal kalau setiap warga negara tahu siapa dengan detail, siapa yang akan maju di dalam pemilihan pada tahun 2024 nanti. Jadi sekali lagi bagi PSI dalam soal pencalonan lebih cepat akan lebih baik bagi masyarakat. Kemudian yang kedua, partai politik memang seharusnya menjalankan fungsi sebagai perpanjangan tangan dari pemilih mereka, para konstituen, dari masyarakat. Saya percaya keputusan Nasdem untuk mencalonkan atau mendukung Anies ini pasti sudah dilakukan dengan mendengarkan suara konstituen mereka. Dalam hal ini sebagai sesama partai politik, PSI tidak dalam posisi untuk memberikan komentar atau memberikan judgement tentang pilihan Nasdem. Karena itu sekali lagi adalah hak konstitusional bagi sebuah partai politik. Saya akan ceritakan dulu bagaimana akhirnya PSI sampai pada dukungan terhadap Mas Ganjar dan Mbak Yeni ya Bang ya. Jadi di awal tahun DPP PSI itu memerintahkan seluruh kader struktur di berbagai daerah untuk turun ke bawah. Jadi intinya kita minta mereka menemui para tokoh simpatisan PSI untuk bertanya siapa kira-kira kandidat yang paling layak didukung oleh PSI untuk dijadikan calon presiden pada tahun 2024. Itu di awal tahun. Pada bulan Februari akhirnya DPP menjaring atau akhirnya DPP menerima 9 nama yang masuk untuk apa yang kami sebut kemudian sebagai rembuk rakyat Bang. Ada Mas Ganjar, ada Erick Thohir, ada Mahfud MD, ada Ibu Sri Mulyani, kemudian ada Pak Ridwan Kamil, Andika Perkasa, kemudian ada Mas Emil Dardak, ada Tito Karnavian dan Najwa Shihab termasuk ya. Jadi ada 9 nama. Nah kemudian dari sana kami mengumumkan kepada publik, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses voting online Bang. Jadi kita ajak, ayo kira-kira siapa yang akan Anda dukung sebagai calon presiden pada tahun 2024. Sejak awal memang nama Mas Ganjar ini konsisten selalu unggul, jauh dibandingkan para kandidat lainnya ya maksudnya. Dengan segala hormat, jadi sehingga pada tanggal 3 ketika kami mengumumkan pencalonan presiden itu, dari sekitar 100.552 peserta voting itu 50,04% itu mendukung Mas Ganjar. Jadi Mas Ganjar ini unggul cukup signifikan dibandingkan para kandidat lain. Dari situ kami kemudian mengumumkan nama Mas Ganjar dan menyandingkannya dengan Mbak Yeni Wahid sebagai calon wakil presiden. Jadi sekali lagi apa yang kami lakukan ini adalah bagian dari tugas dan fungsi kami sebagai partai politik mewakili 3 juta pemilih kami, konstituen kami yang melalui voting rembuk rakyat menginginkan agar Mas Ganjar menjadi calon presiden di 2024. Sekali lagi itu yang menjadi dasar kenapa akhirnya PSI mengumumkan pada hari itu, pada tanggal 3 itu calon dari PSI adalah Mas Ganjar Pranowo dan Mbak Yeni Wahid sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Kurang lebih itu ceritanya Bang. Bukan sekedar reaksi terhadap Nasdem yang mengumumkan Anies. Saya pikir enggak, karena memang kami sudah melihat bahwa kalau melihat tren dari voting itu sejak awal itu tidak berubah angkanya. Jadi kami merasa bahwa saatnya lah mengumumkan nama calon presiden. Apalagi sekali lagi kami punya pandangan bahwa semakin awal kita mengumumkan nama kandidat itu akan semakin baik buat masyarakat. Jadi itu posisi PSI Bang. Itu udah minta izin dari Ketua Umum PDIP karena Ganjar setahu saya kader PDIP. Ada minta izin nggak ke Teguh Umar? Tidak ada Bang, tapi memang ini sekali lagi kami mengumumkan apa yang menjadi keinginan dari para pendukung PSI Bang. Melalui proses voting rembuk rakyat. Sekali lagi mungkin ini sama seperti yang terjadi pada tahun 2019 ketika kami secara all out mendukung Pak Jokowi begitu ya. Jadi
saya rasa tidak ada hal yang apa ya, dirugikan dalam konteks ini, karena ini justru menurut saya harus dibaca sebagai bentuk semacam recognition ya, pengakuan dari PSI kepada senior kami PDI Perjuangan yang memang telah sukses melahirkan para politisi berkualitas, kader-kader yang bagus gitu loh. Ya maksud saya kalau kita mau pinjam anak orang kan kita minta izin orang tua aja dulu, baru kita umumkan ke publik. Masalahnya Bang, ini kan bukan persoalan keluarga, ini persoalan publik Bang. Jadi sekali lagi bagi kami ini adalah bagian dari tugas partai politik untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak para pemilih kami. Dalam konteks ini kami memang mengumumkan apa yang memang menjadi keinginan dari para pemilih PSI yang menggunakan platform Rembuk Rakyat untuk memilih calon presiden. Baik, Mas Andi Budiman, tapi PSI sendiri kan nggak lolos threshold. Dasarnya apa untuk mendeklarasikan calon presiden? Berdasarkan konstitusi, seorang calon presiden itu bisa dicalonkan kalau misalnya melalui partai politik atau gabungan partai politik dengan jumlah 20% kursi atau 25% suara ya Bang ya. Jadi sekali lagi PSI sama juga seperti Nasdem juga kalau menginginkan seorang calon kami harus berkoalisi dengan partai lainnya. Hanya PDI Perjuangan di antara seluruh partai politik yang punya privilege karena mendapatkan suara yang besar di pemilu 2019 yang bisa seorang diri mencalonkan kandidat Bang. Apa PSI udah ada koalisi yang digandeng untuk ini? Karena PSI sendiri tidak punya suara, padahal butuh 20%. Betul, kami punya 1,89% Bang, kami masih berkomunikasi dengan partai-partai politik lain. Tentunya kami akan berjuang bersama partai-partai lain yang punya gagasan yang sama, yang punya idealisme yang sama untuk mengusung nama Mas Ganjar Pranowo dan juga Mbak Yeni Wahid. Apa Yeni Wahid udah menyatakan setuju dideklarasikan sebagai wapres? Sekali lagi ini adalah satu sikap politik, satu sikap pernyataan dukungan ya Bang ya. Dalam hal ini kalau Mbak Yeni sendiri kan dia sudah memberikan komentar juga tidak ya mungkin bisa dilihat di media ya dia Mbak Yeni mengungkapkan bahwa dia menerima meskipun kaget dalam bahasa Mbak Yeni tapi menerima apa yang menjadi dukungan PSI kepada dirinya. Kurang lebih seperti itu Bang. Pemirsa, memang banyak hal yang baik yang akan datang kepada orang yang menunggu. Tapi sayangnya yang datang itu kebanyakan hanyalah sisa-sisa semangat juang mereka. Abraham Lincoln. Sehingga kita nanti akan tanya sama partai-partai yang menunggu, apakah mereka berharap yang baik itu datang ke mereka. Kita rehat sebentar. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang kita akan bergabung dengan politisi P3, Asrul Sani. Selamat malam, Pak Asrul Sani. Selamat malam, Bang Karni. Assalamualaikum. Sehat selalu buat Bang Karni. Waalaikumsalam.
Pak Asrul, Ya, kita sama-sama udah tahu kan bahwa Anies Baswedan dicalonkan atau dideklarasikan oleh Nasdem. ya, Nah, sekarang kan persoalannya partai-partai lain akan pilih siapa ini. Dan ya, KIB kita belum dengar ini, mau kemana arahnya. Apakah ya, masih kompak atau memang udah berpisah jalan. ya, Ini kan juga belum kebaca ini. ya, Atau punya calon masing-masing udah. ya. Bagaimana Pak Asrul? Iya, terima kasih Bang Karni. Selamat malam. Assalamualaikum juga untuk teman-teman para narasumber lainnya. Bang Karni, ya, barangkali kalau dari sisi kebiasaan kita berkoalisi, apa yang dilakukan KIB itu anomali, gitu ya. Karena kita membentuk sebuah koalisi tidak didasari pada siapa yang mau kita usung sebagai pasangan calon presiden, ya. Nah, ya boleh-boleh saja kalau ada yang berpendapat seperti itu. Tetapi kami ingin memang membangun sebuah tradisi baru, yakni bahwa partai-partai politik itu tidak sekedar menjadi kendaraan, angkutan kota bagi seseorang, bagi sosok ya yang ingin menjadi calon presiden atau calon wakil presiden sebagai paslon. Kami ingin agar, karena memang konstitusi kita itu hanya memberikan ruang kepada partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusung, maka ya kita ingin partai politik juga punya tanggung jawab terhadap katakanlah pasangan calon yang akan diusung. Nah, tanggung jawabnya dalam bentuk apa? Ya, bagi kami tanggung jawabnya dalam bentuk harus mempersiapkan lebih dulu platform ya koalisi yang nantinya akan diserahkan kepada pasangan calon. Tentu sebelum itu, karena memang sudah kita tekati bahwa pasangan calon itu terbuka, ya, tidak misalnya berbeda lah dengan katakanlah partai-partai lain, ya, atau bahkan dengan Partai Nasdem, ya, meskipun kita tentu semua kita hormati pilihan masing-masing, ya, tetapi kita dari awal ketika menyepakati, meskipun yang paling besar di kami di KIB yakni Partai Golkar itu dalam forum permusyawaratan tertingginya telah menetapkan Pak Erlangga Hartarto, tetapi kita juga, kami punya semangat ketika membentuk KIB bahwa pada akhirnya itu semua akan kita musyawarahkan. Nah, ketika kita bicara musyawarah, maka bagi P3 dan saya yakin juga bagi PAN, ya, maka ini berarti ada ruang untuk membicarakan, untuk kemudian juga mendiskusikan sosok-sosok yang lain yang bisa baik menjadi capres maupun cawapres, ya. Sampai sekarang alhamdulillah kami masih kompak, Bang Karni, ya. Kalau ada beda-beda sedikit sudut pandang, ya itu biasalah. Kalau kur sama semua sudut pandangnya, ya malah kurang asik gitu, Bang Karni, ya. Tetapi tekad kami adalah saat ini kita menyelesaikan platform dulu yang menyangkut visi dan misi dari koalisi 3 partai ini yang nantinya yaitu akan kita serahkan kepada siapapun yang nanti kami putuskan untuk menjadi paslon, dan sebelumnya tentu kemudian kalau yang kemudian berminat untuk diusung ini banyak, yang berkomunikasi juga akan kita komunikasikan lebih dulu ya soal visi dan misinya. Ya biar ada bedanya lah ya antara KIB dengan Nasdem, dengan partainya Bang Ferry Yuliantono, dengan katakanlah partainya Mas Adian yang memang tidak memerlukan koalisi, itu loh ya. Biar hidup ini agak indah, politik kita itu agak indah lah ya.
Itu. Saya kira itu Bang Karni. Tapi banyak orang ya yang menyaksikan Ya. P3 itu akan setuju kalau capresnya itu Erlangga Hartarto. Kenapa? Ya. Ya pertama, kenapa harus Partai Golkar doang yang dapat? Kenapa kami enggak? Kira-kira begitu. Tapi di lain pihak, kabarnya konstituennya P3 sendiri lebih condong ke Anies Baswedan daripada ke Erlangga. Ya. Ya, jadi kalau soal Pak Erlangga ya, karena kita ketika membentuk koalisi memang forum permusyawaratan tertinggi di Partai Golkar telah memutuskan untuk mengusung Pak Erlangga, itu tentu kami ketahui ya dengan baik. Tetapi ketika Pak Erlangga dan teman-teman Golkar itu juga menyampaikan bahwa ruang diskusinya terbuka, ya, ini kami maknai juga termasuk ya untuk menyampaikan ya capres-capres alternatif. Nah, persoalannya memang kami belum membicarakan, belum sampai ke sana. Karena kalau menurut istilahnya Pak Erlangga, soal paslon itu adalah the last chapter, chapter terakhir yang akan kita bicarakan. Nah, sekarang ini sampai dengan malam ini Bang Karni, kita belum sampai ke chapter terakhir itu, ya. Nah, jadi itu dari sisi KIP. Dari sisi internal P3 memang tidak kami pungkiri, ya, tidak kami pungkiri teman-teman misalnya di DKI dan beberapa ya DPW ya itu misalnya menyampaikan bahkan dukungan terbuka untuk Pak Anies. Di DKI misalnya sebetulnya kemarin ketika Muskercap itu menelorkan 3 nama. Ya, ada Pak Anies Baswedan, ada Pak PLT Ketua Umum Muhammad Mardiono, ada juga Mas Sandiaga Uno. Cuman yang kedua ini tidak tersebut di media, gitu ya. Yang hiruk pikul adalah yang Mas Anies. Nah, tapi kalau kita lihat misalnya saya ikuti ini dari apa yang kemarin disampaikan teman-teman DPW Sulsel itu menyebut Mas Ganjar. Nah, sebagai sebuah partai yang memang kita itu punya proses bottom up, demokratisasinya juga memang kita buka ruangnya, ya, maka ya kita persilahkan kepada teman-teman di bawah untuk menyebut. Hanya saya bilang memang bahwa tentu kita ketika menyebut kader partai lain, ya itu mesti hati-hati, kita harus tanya juga, gitu ya. Tadi ada bahkan yang bertanya ke saya, itu kami boleh nggak menyebut ketua umumnya Pak Ferry Yuliantono? Saya bilang lah, kalau itu aspirasi kalian, ya harus boleh saja dong, gitu loh. Jadi itu harus terbuka, itu bagian dari proses demokratisasi di internal partai, ya. Jadi kalau kemudian katakanlah ada yang kemudian menyebut Mas Anies, nanti Mas Ganjar, ada Kang Ridwan Kamil, ada juga yang mengusulkan Bu Hovifah, yaitu bagi kami adalah proses bottom up yang memang harus kami lalui, ya. Sebab P3 itu kalau ibarat partai itu seperti public listed company ini, ya, yang tidak ada controlling shareholders-nya, tidak ada pemegang saham pengendalinya. Jadi karena tidak ada pemegang saham pengendali, ya menurut saya ya memang tidak bisa juga dilarang dan tidak perlu dilarang suara-suara dari bawah untuk katakanlah menyampaikan aspirasi politiknya. Tapi pada akhirnya finalnya siapa, nanti mekanisme partai akan menentukan melalui forum permusyawaratan yang di internal kami disebut sebagai Musyawarah Kerja Nasional, Mukernas. Nah, kita memang kalau sampai dengan akhir tahun ini rasanya belum akan Mukernas itu ya. Itu kami masih menunggu juga misalnya Pak Ferry Yuliantono ini nanti koalisinya fixnya sama siapa ini ya.
Mas Adian ini nanti mengusung siapa, itu kan juga akan mempengaruhi juga saya kira putusan-putusan itu. Saya kira itu Mas Bang Karni. Jadi kasarnya bahwa Erlangga Hartarto walaupun dicalonkan oleh Golkar, tapi masih bisa ditawar oleh partai koalisi yang lain. Barangkali ini kan bukan jual beli. Jadi kalau dibilang masih bisa ditawar, nanti teman-teman Golkar marah sama saya. Yang jelas kita punya semangat untuk memusyawarahkan semuanya. Dan itu dibuka pintunya oleh Pak Erlangga sendiri ya. Ya karena memang Partai Golkar adalah yang terbesar di koalisi itu. Ya. Baik Pak Asrul, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam Pak Karni. Salam. Baik, sekarang saya ke Erzaki Mahendra, politisi Partai Demokrat. Jadi Mas Erzaki, koalisinya Nasdem udah mendahului mengumumkan siapa calon Nasdem. Apa reaksi dari kompanyonnya Partai Demokrat? Ya, terima kasih Bang Karni. Kami hormati juga ya teman-teman narasumber lainnya, para senior. Pertama yang ingin kami perjelas dulu, kalau bicara mengenai penyikapan Partai Demokrat terhadap apa yang dilakukan oleh dari Partai Nasdem ya, mengumumkan Mas Anies, kalau kami Demokrat ini menyambut baik, ya, menyambut baik dan juga menghormati keputusan yang diambil oleh Nasdem. Karena bagaimanapun ini adalah bagian dari independensi dan kemandirian Partai Nasdem. Ini kan mekanisme internal Partai Nasdem sebenarnya, karena sebelumnya punya 3 nama yang diputuskan di Rakernas bulan Juni, kemudian dikerucutkan menjadi 1 nama. Nah ini kami ini kan kalau misalnya berkomunikasi dengan teman-teman Nasdem dan PKS, ingin merancang suatu koalisi, dasarnya kan adalah kemandirian dan juga prinsip kesetaraan. Jadi satu sama lain saling menghargai kemandirian, proses internal. Yang kedua kami ini saling setara satu sama lain. Nah itu hal yang pertama Bang Karni. Jadi kalau bagi Partai Demokrat ini sangat baik, kenapa? Ini internal Nasdem. Jadi sah-sah saja gitu. Satu. Yang kedua kalau kita bicara mengenai komunikasi. Jadi selama ini memang Demokrat, Nasdem dan PKS juga komunikasi sangat intens terkait dengan rencana kami membangun koalisi bersama. Termasuk yang keputusan Nasdem ketika akan mendeklarasikan Mas Anies Baswedan sebagai capres, itu di hari Minggu itu sudah ada pertemuan juga gitu dengan Nasdem, Demokrat dan PKS. Pak Surya Paloh sendiri yang menjelaskan dari Demokrat sebenarnya Mas Ahaye ya waktu itu yang ingin hadir, tetapi karena beliau sudah ada tugas duluan di Jogja, sudah berangkat duluan ke Jogja dan ke Jawa Tengah ya, karena beliau Minggu, Senin, Selasa dan baru kembali kemarin Rabu itu memang ada upaya ada agenda menyerap aspirasi rakyat dan kemudian konsolidasi internal. Baru aja melantik pengurus Partai Demokrat di Jawa Tengah dan juga di Jogja. Ada 4.000-an pengurus ya dari 38 DPC. Nah sehingga Mas Ahaye waktu itu tidak bisa hadir dan kemudian diwakili oleh Mas Sekjen kami, Pak Teguh Rifki. Nah di situ Pak Surya Paloh menjelaskan beberapa hal, termasuk terkait rencana mengapa Nasdem ingin mendeklarasikan Mas Anies Baswedan di hari Seninnya. Ya kalau itu adalah bagian dari komunikasi, jadi bukan izin sebenarnya karena kami menghargai independensi, kemandirian dari masing-masing calon koalisi kami ini gitu. Kemudian yang kedua, kami juga menghormati gitu dalam konteks kan komunikasi nih. Karena sering komunikasi jadi ya Nasdem memang punya kemandirian, punya independensi. Tetapi ya karena kita intens komunikasi, Pak Surya Paloh langsung kemudian menyampaikan, menjelaskan. Jadi biar sebagai sesama calon koalisi ini, oh ini maksudnya Nasdem, rencananya seperti ini, mengapa dilakukan, bagaimana sikap Demokrat dan PKS, ya silakan gitu. Maksudnya di situ juga disampaikan sikap dari kami. Nah sikap dari kami dukung penuh. Karena ini internalnya Nasdem. Kalau kita bicara misalnya hal yang, jadi mesti dibedakan nih. Kalau di kita masing-masing, bahkan Demokrat bisa saja nanti, ingin mendeklarasikan katakanlah capres dan cawapres sendiri yaitu bebas dan kemudian PKS nanti juga mau deklarasikan tidak ada masalah karena ini adalah proses di internal jadi mesti dibedakan proses di internal dan kemudian kesepakatan di koalisi. Nah misalnya katakanlah di kami nama yang disebut berbeda dengan disebut oleh Nasdem atau berbeda dengan yang di PKS ya tidak apa-apa juga karena bagian dari demokrasi dan itu adalah bagian dari pelaksanaan hak konstitusional kami.
Tapi tentunya pada saat ingin berkoalisi ya nanti ketika memutuskan siapa nih yang akan kita usung. Ya ini bertiga mesti satu kesepakatan dulu nih siapa nih calon terbaiknya. Nah, terkait dengan masalah calon terbaik, ketika Nasdem mendeklarasikan Mas Anies Baswedan, ya kalau dari Demokrat sempat menyampaikan sebenarnya, termasuk di Rapimnas kemarin, Mas AHY, Ketua Umum kami, ada 5 kriteria capres dan cawapres yang akan diusung oleh Partai Demokrat. Pertama itu adalah punya integritas, kedua punya kapabilitas, ketiga itu adalah punya elektabilitas. Mengapa masih punya elektabilitas? Karena kami ingin mengusung calon yang bisa menang gitu. Ya katakanlah misalnya Mas Anies, elektabilitasnya selalu tinggi nih. 3 besar misalnya. Dalam berbagai survei selalu cenderung di 3 besar. Kemudian yang keempat punya chemistry antara capres dan juga cawapres. Ya misalnya katakanlah kami sepakat nih dengan teman-teman Nasdem ternyata Demokrat juga deklarasi nih. Mas Anies misalnya gitu ya. Ya kami tentu akan menyodorkan juga cawapres yang komunikasinya baik dengan Mas Anies, satu chemistry juga. Ya misalnya katakanlah kalau kami kan ada aspirasi juga masyarakat konstituen. Partai Demokrat itu saat ini lagi rame Anies AHY gitu. Ya Mas AHY sebagai cawapres Mas Anies. Kalau misalnya kami ujung-ujungnya juga mengusung Mas Anies sebagai capres. Kenapa? Oh ini bagus juga karena beliau berdua ini memang sahabat dekat ya. Sering komunikasi, sering diskusi, saling memberi masukan satu sama lain. Memberi masukan mengenai Mas Anies pada saat mengelola Jakarta. Misalnya ada isu apapun ya kami juga komunikasikan dengan teman-teman dewan kami ya yang di Jakarta itu Mas AHY bisa mengkomunikasikan. Termasuk juga Mas Anies juga sering diskusi ya mengenai misalnya terkait isu-isu terkait partai politik gitu. Nah sehingga kalau kami lihat ini yang paling penting juga kata Mas AHY adalah yang keempat ketika Rapimnas adalah bagaimana capres dan cawapres ini memperjuangkan semangat perubahan dan perbaikan. Ketika Pak Surya Paloh menyampaikan akan mendeklarasikan Pak Anies ya yang kita juga semua saksikan sama-sama di hari Senin. Lalu juga bagaimana respon dari Pak Anies sendiri ketika deklarasi itu ternyata masuk semua nih gitu. Satu kesepahaman ya, karena memang kan kami komunikasi juga sudah cukup lama ya dengan teman-teman Nasdem juga teman-teman PKS sehingga ya mungkin saja ke depannya kita lihat apakah misalnya Demokrat mendeklarasikan capresnya siapa dan cawapresnya siapa, apakah ada kesamaan ya memungkinkan saja. Nah yang paling penting itu tadi semangat perubahan dan perbaikan yang ingin kami istilahnya itu inilah yang menjadi platform utama dalam mengusung siapa capres dan siapa cawapres. Mas AHY juga dengan Mas Anies Baswedan juga bertemu ya hari Jumat tanggal 7 Oktober juga bertemu. Nah sebelum pertemuan itu juga Mas AHY menelpon langsung Pak Surya Paloh. Menelpon langsung Pak Surya Paloh, kemudian juga menelpon langsung Pak Ahmad Saiku. Ini Mas Anies ini mau datang ke Demokrat gitu. Kita mau silaturahmi, mau komunikasi gitu. Mau diskusi karena memang meskipun selama ini suka diskusi secara berdua, tapi kali ini ingin mengenalkan ayo Mas Anies datang ke rumahnya Demokrat karena sebelumnya kan Mas AHY kan sudah datang ke rumahnya Mas Anies di Balai Kota. Nah ini kira-kira jadi inilah bentuk-bentuk komunikasi yang kami lakukan. Jadi hubungan nanti biasa ditanya nih. Jadi bagaimana Demokrat? Masih komunikasi nggak dengan Nasdem? Ya kita komunikasi terus. Kira-kira seperti itu, Bang Karni untuk awalnya. Ya, tapi di publik banyak suara bahwa sebetulnya Demokrat tawaran minimalnya itu ya wapresnya Anies. Paling kurang. Makanya kemarin baru Nasdem yang mendeklarasikan karena belum deal. Ya sebenarnya bukan belum deal Mak. Selama ini kami bicara mengenai kriteria. Memang kenapa? Ya kalau kriteria semua partai pasti kriterianya sama. Benar. Nah tetapi kemudian memang banyak masukan yang kami dengar juga dari konstituen, dari kader dan juga hasil berbagai lembaga survei. Memang pada saat koalisi ini bergabung, katakan Nasdem, Demokrat, dan PKS, pasangan yang paling kuat itu bisa menyaingi katakanlah pasangan dari PDIP atau pasangan dari porosnya Gerindra, yaitu adalah Anies AHY gitu. Ini berdasarkan data-data yang kami miliki, ya karena kami ingin menang, ya mungkin saja ini nanti pada saat di koalisi kita akan diskusikan ini. Karena dari Demokrat sendiri sampai dengan sekarang kita belum ada memutuskan siapa capres dan juga cawapres berdasarkan mekanisme di internal. Meskipun memang banyak aspirasi ketika Rapimnas ya, ada 3.000-an kader kami, pemimpin partai dari berbagai tingkatan juga anggota dewan yang menyampaikan aspirasi gitu di situ. Siapa capres dan cawapres yang diharapkan. Nah Mas AHY memang diharapkan itu bisa ikut dalam kontestasi. Ya, tapi tadi lagi-lagi Mas AHY bilang kita fokus pada kriteria, kita lihat mana yang terbaik, mana yang pas. Karena kalau bicara mengenai pengusungan capres cawapres, itu harus 20%.
Jadi harus kesepakatan bersama gitu. Ya kalau Bang Adian sih enak, mau mutusin siapa aja, ya sendiri aja bebas. Ya bisa sendiri, tapi siapa wakilnya itu juga persoalan. Atau Mbak Puan jadi wakil atau jadi calon presiden, nah itu juga persoalan. Gak gampang juga. Ya bisa aja, tapi ya tadi sampai dengan saat ini seperti itu Bang Karni. Komunikasi kita intens ya, bisa dicek juga teman-teman ya. Clear sih sebenarnya. Baik, sekarang Pak Peri Yuliantono, Partai Gerindra. Prabowo kenapa? Gimana Pak? Belum deklarasi. Baru disebut, tapi belum resmi ya. Kalau Partai Gerindra kemarin pada saat rapat pimpinan nasional tanggal 12-13 Agustus, kita melaksanakan rapat pimpinan tersebut. Hari pertama itu berdasarkan keputusan dari seluruh pengurus yang hadir pada saat rapat pimpinan nasional, pengurus pusat, provinsi, kabupaten, kota, semuanya menyampaikan keinginan agar Pak Prabowo Subianto, Ketua Umum dan sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, bersedia kembali dicalonkan untuk menjadi calon presiden untuk tahun 2024. Bukan hanya pengurus partai, tetapi juga sayap-sayap partai juga menyampaikan hal tersebut di rapat pimpinan nasional. Menurut pendapat saya, keputusan di dalam rapat pimpinan nasional dari infrastruktur partai dan sayap partai tersebut sebenarnya merupakan cerminan dari hasil survei yang diadakan oleh seluruh lembaga survei yang itu juga sebenarnya merepresentasikan pandangan masyarakat terhadap calon-calon presiden yang ada. Dan alhamdulillah Pak Prabowo Subianto selalu menjadi calon presiden di hampir seluruh lembaga survei termasuk yang tinggi. Dan oleh karena itu hari pertama dalam rapat pimpinan nasional itu akhirnya Pak Prabowo Subianto menjawab keinginan dari seluruh peserta rapat pimpinan nasional dan beliau menyatakan bersedia untuk dicalonkan kembali. Dan oleh karena itu Partai Gerindra dalam keputusan rapat pimpinan nasional menetapkan bahwa Pak Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, menjadi calon yang resmi dicalonkan oleh Partai Gerindra untuk menjadi calon presiden di pemilu 2024. Dan hari berikutnya di dalam rapat pimpinan nasional hari tersebut kami juga mengundang kehadiran dari Partai Kebangkitan Bangsa, dihadiri oleh Ketua Umum dan seluruh jajaran pengurus Partai Kebangkitan Bangsa dari pusat, provinsi dan kabupaten kota juga. Yang kemudian kita melaksanakan kegiatan kerjasama politik antara Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa untuk menghadapi pemilu 2024. Dan saya rasa ini satu modalitas bagi kami, baik dari Partai Gerindra maupun Partai Kebangkitan Bangsa, untuk lebih mudah untuk melangkah dalam rangka menghadapi pemilu 2024. Dan oleh karena itu hari-hari ini sebenarnya baik Partai Gerindra maupun Partai Kebangkitan Bangsa adalah juga kita terus membuka diri, melaksanakan kegiatan silaturahim ke partai-partai lain. Pak Prabowo juga menyempatkan menerima kehadiran Mbak Puan dan rombongan dari Partai PDI Perjuangan, juga dengan pimpinan partai politik yang lainnya. Begitu juga dengan Pak Muhaimin Iskandar. Jadi menurut saya ya bagi kami tinggal sekarang kita membangun dan membuka diri, karena bisa saja partai-partai yang lain juga ikut bergabung. Tadi kalau Pak Arsul Sani itu tadi chapter terakhirnya belum dibahas Pak Karni. Jadi kita juga perlu ada kesabaran revolusioner juga dalam rangka untuk menyusun koalisi dan kemudian menetapkan proses penetapan calon presiden dan calon wakil presiden. Waktunya masih cukup banyak sebenarnya Pak Karni, begitu. Jadi itu jawaban kenapa belum dideklarasikan bahwa Pak Prabowo calon presiden Gerindra.
Kalau dengan oleh Partai Gerindra sudah. Oh, udah. Sudah, dan itu ditetapkan dalam rapat pimpinan nasional. Tapi kita tetap membuka diri dalam rangka membangun silaturahim, hubungan dengan partai-partai lain yang kita juga ajak untuk bisa memperkuat soliditas dari kerjasama politik dalam menghadapi baik pemilihan presiden maupun pemilu legislatif di 2024. Kerjasama dengan Partai Kebangkitan Bangsa juga sudah ditindaklanjuti ke daerah-daerah juga begitu Pak Karni. Jadi tentu ini buat kita baik itu konfigurasinya, dan mudah-mudahan kita bisa nunggu beberapa dinamika yang terjadi juga di teman-teman partai yang lain juga gitu. Apakah dari PKB atau Muhaimin akan jadi calon wapres? Saya rasa tentu bahkan Partai Kebangkitan Bangsa juga punya otonomi juga, punya keinginan untuk mencalonkan Pak Muhaimin Iskandar sebagai presiden atau sebagai calon presiden gitu. Tapi tentu juga kita harus kemudian nanti dalam rangka pembicaraan mengenai soal siapa pasangan presiden dan wakil presidennya tentu ditentukan juga dari bagaimana nanti rumusan akhir dengan partai siapa kemudian kita berkoalisi, itu nanti dibicarakan bersama. Dan oleh karena itu menurut saya masih merupakan haknya Partai Kebangkitan Bangsa juga untuk kemudian melaksanakan hak otonomnya bagi masing-masing partai. Tapi saya lihat bahwa kerjasama politik yang sudah dilakukan oleh Partai Gerindra dan PKB sudah merupakan satu langkah yang sangat progresif, dan tentu ini juga memudahkan kita, bukan hanya Partai Gerindra tapi juga Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi masalahnya sudah lebih bisa diselesaikan gitu. Dan tentu dengan apalagi waktunya masih panjang, kita punya kesempatan untuk bisa tinggal memperkuat Nah, dalam proses itulah dinamika yang terjadinya masih sangat terbuka, bukan hanya di kami tapi juga di teman-teman partai yang lain itu. Tapi itu udah clear di situ. Bagaimana tanggapan Gerindra terhadap deklarasinya Nasdem kemarin? Kalau menurut saya itu kan itu juga prosesnya juga Nasdem dengan Partai Gerindra, kami juga melakukan penyerapan suara dari bawah internal Partai Gerindra dan juga nyerap dari hasil survei yang ada, karena kebetulan Pak Prabowo merupakan ketua umum Partai Gerindra, jadi ya tentu kami akan pasti nggak ada masalah kalau kemudian kita tentu lebih memprioritaskan Pak Prabowo Subianto, ketua umum Partai Gerindra, yang kebetulan juga berdasarkan hasil survei di hampir seluruh lembaga survei masih tetap menjadi calon presiden yang tinggi hasil surveinya. Tentu kita semuanya bulat keluarga besar Partai Gerindra itu. Nah, Nasdem sendiri juga sudah melakukan tahapan-tahapan tersebut. Ada 3 nama, kemudian mengerucut ke 1 nama. Itu kan merupakan satu proses internal di Partai Nasdem yang harus kita hormati juga. Begitu juga tadi yang dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia melalui mekanisme di internalnya masing-masing. Tetapi yang kita butuhkan sekarang ya masih harus punya kesabaran, karena memang waktunya juga masih cukup masih juga punya waktu yang cukup untuk memungkinkan kita untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya dalam rangka memantapkan calon maupun memantapkan koalisi. Baik, Mas Ferry, terima kasih. Kita rehat sejenak, pemirsa. Pemirsa,
Kita sampai segmen terakhir. Tapi sebelum saya mulai dengan narasumber pertamanya, saya mau balik dulu ke Pak Peri Yuliantono. Ada yang tertinggal. Katanya tadi ya udah bulat Prabowo jadi calon presidennya Gerindra. Bagaimana dengan Pak Jokowi yang katanya mau gabung dengan? Wah itu, diskursus itu masih jauh lah Bang Karni. Meskipun saya nggak tahu secara hukum itu boleh atau tidak, tetapi diskursus itu baru di awang-awang lah. Kita pun juga kemarin Pak Prabowo juga ditanya wartawan tentang itu ya, beliau hanya menyatakan bahwa chemistry-nya ya punya kesamaan chemistry, tapi kalau lihat dari itu kan juga ada apa namanya soal-soal lain yang banyak sekali yang harus dipertimbangkan. Tetapi dalam politik tentu juga apa namanya yang tadi saya sampaikan masih banyak faktor yang menyebabkan apa dinamika itu bisa terjadi gitu. Ini kan sebenarnya kita tidak bisa menyebut istilahnya sebagai koalisi yang terjadi sebenarnya sekarang ini kan kalau saya tadi mengistilahkan kerjasama politik. Gitu. Kerjasama politik misalnya contoh yang sudah dilakukan oleh Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa adalah Memorandum of Understanding, jadi payung untuk saling kesepahaman. Nah setelah itu kemudian tentu dengan tambahan partai yang lain, kemudian juga kesepahaman tentang pasangan capres dan cawapresnya, itu yang kemudian nanti dilanjutkan dengan kontrak. Nah baru setelah nanti tahapannya kita membawa secara formal, secara administratif ke Komisi Pemilihan Umum, pasangan capres dan cawapres dan koalisinya itu baru bisa disebut sebagai apa namanya kontrak koalisi, ya, itu yang disebut sebagai koalisi. Jadi sementara ini ya kami sudah melakukan Memorandum of Understanding atau kerjasama politik gitu. Tapi itu juga sudah alhamdulillah Pak Karni, karena buat kami gitu itu sudah satu langkah lebih advance dibandingkan dengan yang lainnya gitu. Baik, jadi kemungkinan Pak Prabowo jadi calon presiden, Pak Jokowi pilih jadi wakil presiden, udah dilupakan. Apa namanya itu merupakan diskursus wacana yang tentu banyak sekali pertimbangannya, dan kita juga akan lihat respon publik terhadap itu, karena itu juga menyangkut soal legalitas, kemudian juga dari sisi kepatutan dan lain sebagainya. Jadi kita dalam posisi yang sementara ini tidak bisa menjawab tentang wacana tersebut karena itu kejauhan lah. Baik, sekarang saya ke politisi PDI Perjuangan Adiana Pitupulu. Ya, terima kasih Bang Karni, selamat malam semuanya. Kalau dari perjalanan pembicaraan kita sejak awal tadi Bang Karni, terus terang saya semakin bangga menjadi kader PDI Perjuangan. Kenapa? Di situ kita diajarkan tentang kesabaran. Di situ kita diajarkan tentang bagaimana bertimbang-timbang tentang kepentingan rakyat yang lebih besar dan ambisi kekuasaan. Di situ kita diajarkan tentang bagaimana mencermati dan mendahulukan persoalan-persoalan rakyat pasca pandemi dibandingkan keinginan-keinginan pribadi-pribadi. Kebanggaan itu bertambah lagi ketika kemudian misalnya PSI mencalonkan salah satu kader kita, walaupun sebenarnya secara etik kayaknya kurang sopan lah. Kenapa? Ya ngomong dulu dong, paling tidak ngomong sama ketua umum kita atau ngomong sama Ganjarnya. Karena Ganjarnya sendiri kan bilang tidak pernah diajak ngomong toh. Ketua umum kita juga tidak pernah diajak ngomong. Bahwa kemudian kalian punya hak untuk menyampaikan itu ya sebagai hak boleh saja.
Mungkin dia tidak tertulis, tapi ada etika yang memang banyak etika yang tidak tertulis, di mana kita harus menghormati dong bahwa itu berangkat dari sana, kita ngomong dari sana, kira-kira seperti itu. Nggak apa-apa, PSI ini kan partai baru, dia harus banyak belajar tentunya terkait itu. Nah, berikutnya, kalau saya lihat dari obrolan kita ini, belum ada yang pasti ya. Apakah kemudian Anies pasti didukung oleh Demokrat? Belum tentu. Apakah kemudian sampai nanti Pilpres berjalan, kampanye berjalan, kemesraan antara Gerindra dan PKB seperti yang terjadi beberapa waktu lalu? Belum tentu juga. Jadi sebenarnya kita sedang membicarakan ketidakpastian di sini. Orang belum ada yang pasti kok. Apakah kemudian AHY nanti akan menjadi wakilnya Anies? Nggak ada jaminannya. Kenapa? Karena banyak yang harus dihitung. Mungkin tadi yang disampaikan Herjaki kurang begitu tepat. Ada elektabilitas, ada kredibilitas dan sebagainya. Yang harus dihitung dalam Pilpres, finansialnya. Dihitung bareng-bareng juga tuh. Nah biasanya kalau soal duit nih gampang pecahnya nih. Begitu yang sana, loh kan kita nyalonkan AHY misalnya. Masa AHY, masa Demokrat cuman sekian sementara biaya Pilpres sangat besar. Ada banyak sekali yang harus dihitung. Tidak sesederhana yang kita obrolkan tadi, tidak seindah yang kita sampaikan tadi, elektabilitas, kredibilitas, segala macam, tidak. Banyak sekali dan saya percaya bahwa segala sesuatu yang terburu-buru umumnya akan berujung tidak bagus. Cenderung kurang baik bagi banyak orang di luar mereka maupun bagi diri mereka sendiri. Kenapa? Karena apa yang harus dikejar, seperti yang dibilang Ferry tadi, masih 1 tahun, masih banyak hal lain yang mungkin lebih bermanfaat bisa kita kerjakan sama-sama untuk bangsa ini, untuk rakyat Indonesia, untuk yang selama ini selalu kita sampaikan kemana-mana, untuk rakyat, kepentingan bangsa, negara dan sebagainya. Kalau begitu sabarlah, dan ini yang saya dapatkan dari PDI Perjuangan. Kita sabar. Kenapa kemudian misalnya Anies muncul? Ya satu sisi sebenarnya keberhasilan kepemimpinan sebuah organisasi melahirkan pemimpinnya sendiri. Tidak perlu mengambil dari pemimpin lain. Kami punya banyak sekali stok calon pemimpin. Ada Mbak Puan, ada Ganjar, ada Mbak Risma, ada banyak sekali. Dan itu menjadi kebanggaan tersendiri buat saya bahwa memang partai ini memproduksi calon-calon pemimpin. Dan menurut saya teman-teman dari partai lain harus belajar itu untuk memproduksi calon-calon pemimpinnya. Bagaimana kemudian partai itu memang menjadi kawah candra di mukanya untuk melahirkan orang-orang tangguh, orang-orang kuat, pemimpin-pemimpin cerdas, punya orientasi dan visioner kebangsaan yang jelas dan sebagainya. Menurut saya kelebihan inilah yang mungkin membuat saya bangga. Kalau kita lihat tadi misalnya belum ada yang cocok kok satu dan yang lain. Kemarin kita sempat dengar ada koalisi semut merah. Dari koalisi semut merah itu sebagian ikut ke Nasdem berikut hari, sebagian ikut ke Gerindra. Bisa tidak kemudian nanti berubah lagi komposisinya? Mungkin. Mungkin nggak kemudian ternyata tiba-tiba Demokrat yang ke Gerindra, PKB yang ke Nasdem, sangat mungkin. Dan maksud saya di 400 hari lebih itu akan ada banyak sekali dinamika, akan ada banyak sekali tantangan, persoalan yang kemudian membuat koalisi yang sebenarnya belum menjadi koalisi ya Fer ya, belum menjadi koalisi ini berubah-berubah. Kalau dibilang versinya Ferry MOU masih Memorandum of Understanding, masih saling pengertian, kita sama-sama ngerti ya. Tapi belum ada kesepakatan apapun. Belum ada kesepakatan apapun, masih terlalu jauh. Mungkin ya Bang Karni ya, kalau dibilang bahwa kita tenang-tenang saja, ya memang berpolitik harus tenang. Bahwa kemudian kenapa kita tenang karena angka kita secara syarat mencukupi untuk sendiri. Kita juga ternyata mau kok membuka pintu koalisi dengan partai yang lain. Pernyataan Sekjen bahwa kita membuka diri
terhadap koalisi dan partai yang lain selama memang punya kesamaan visi dan sebagainya. Itu juga membuat kita tidak menjadi partai yang sombong, mau jalan sendirian mentang-mentang memenuhi syarat dan sebagainya, tidak. Tapi kalau arahan partai pada kami, jangan sekarang. Nantilah, semua ada waktunya. Kalau sekarang waktunya bagaimana? Saya diperintahkan untuk membuat sekian banyak kegiatan di dapil. Pengobatan massal, pasca pandemi, kita turun ke rakyat. Dan itu menjadi perintah yang rata diberikan pada seluruh kader PDI Perjuangan. Di semua level, DPR RI, provinsi maupun kabupaten. Nah menurut PDI Perjuangan itu lebih penting saat ini dibandingkan yang lain. Kenapa? Ya karena semua yang kita lakukan untuk rakyat. Bagaimana mungkin kemudian kita berbicara tentang perebutan kekuasaan di saat rakyat sebenarnya baru melewati satu situasi sangat sulit. Pandemi 2 tahun lebih. Dan menurut prediksi banyak ahli ekonomi, tahun depan akan lebih sulit lagi. Kenapa sih kita tidak fokus untuk ke sana dulu? Kan semua ada waktunya. Aturan main tentang pemilu saja belum semuanya selesai kok. Yang baru selesai kan tahap undang-undang pemilunya. Undang-undang pemilunya itu nanti akan diturunkan sampai pada peraturan KPU-nya. Itu belum selesai. Kita sudah ribut minta ampun. Jangan-jangan nanti salah satu aturan PKPU-nya menjadi hambatan baru misalnya bagi pembentukan koalisi. Nah menurut saya terlalu terburu-buru. Ayolah kita sedikit lebih sabar. Itu loh. Apakah kemudian keterburuan ini ekspresi kepanikan, nanti kalau kita nggak buru-buru nanti nggak kebagian. Nanti kalau kita nggak buru-buru nanti kita ketinggalan. Ya mungkin saja. Tapi kalau kemudian kita mengelola negara ini, bangsa ini termasuk mengelola hubungan satu dengan yang lain dengan kelegowoan, harusnya tidak perlu panik. Kemarin misalnya Nasdem, kalau saya tidak salah, kalau salah tolong dikoreksi. Nasdem, Demokrat, PKS janjian 10 November. Kalau tidak salah, betul ya? Tiba-tiba kemudian Nasdem jalan sendiri. Yang mungkin sampai sekarang Herjaki dan teman-teman masih senyum-senyum gitu. Enggak apa-apa, itu hak mereka. Hatinya bagaimana? Aduh, yang mudah-mudahan mudah-mudahan seperti itu dan mudah-mudahan seluruh kader Partai Demokrat juga sama. Mudah-mudahan, tapi kan hati mana kita tahu bahwa kalau menurut saya ikut yang 10 November itu. Karena itulah yang kalau tidak salah sudah disepakati. Siapa lagi yang akan menghormati kesepakatan yang kita buat selain mereka-mereka yang membuatnya. Bagaimana mungkin orang lain menghormati kesepakatan yang kita buat kalau kita yang membuatnya pun tidak menghormatinya. Kira-kira seperti itulah. Nah mungkin untuk sementara begitu dulu Bang Karni. Terima kasih. Enggak, tunggu dulu. Dari apa namanya PDIP itu udah firm bahwa Puan yang akan jadi capres. Ini pertanyaan yang kadangkala menunjukkan Bang Karni tidak baca media. Karena sudah jelas perintah ketua umum kita, semuanya 100% hak prerogatif ketua umum kita. Kalau ketua umum kita belum berbicara, belum ada. Bahasa tubuh lah. Nah itu dia problem kita Bang Karni, bahwa saya tidak penafsir bahasa tubuh. Artinya bahwa yang saya tidak mau jadi bagian dari kelompok yang doyan menduga-duga. Apa-apa diduga-duga. Kita menduga Anies mau ditangkap, diperiksa KPK berbahaya. Kita menduga, enggak mau. Jangan, kasihan rakyat. Kasihan rakyat, teman-teman di sini kan public figure semua, suaranya didengar oleh rakyat. Kasihan kalau kemudian kita memberikan rakyat konsumsi dugaan terus-menerus. Jangan. Lebih baik yang pasti-pasti saya kita bicarakan. Kenapa? Menurut saya rakyat belum tentu punya kelapangan dada seperti kita. Kita bertengkar, berdebat di sini, keluar kita bisa ngopi bareng. Di luar belum tentu. Nah maksud saya, yuk kita batasi sama-sama dulu. Yang belum pasti jangan diomongin dulu. Tiba-tiba muncullah Jokowi mau 3 periode. Muncul lagi Jokowi mau jadi wakilnya Prabowo. Semuanya dugaan, tafsiran semua. Janganlah. Apa problem bangsa ini begitu pastinya. Kenapa kita tidak menjawab dan kepastian-kepastian saja? Masalah bangsa ini, tahun depan, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Sebagai komunitas internasional kita sudah bisa memprediksi masalah apa yang akan dihadapi bangsa kita.
Lalu kita menjalani dengan setumpuk dugaan. Jangan Bang Karni. Dan kalau bisa Bang Karni yang terhormat juga jangan menduga ada bahasa tubuh. Kita nggak menduga, tapi kita mendengar beberapa pengurus DPP yang suaranya bukan ke Mbak Puan tapi ke Ganjar. Kalau saya seperti arahan partai kita begini, Bang Karni, saya diajarkan dari dulu bahwa organisasi itu harus terpimpin. Nggak bisa organisasi tidak terpimpin. Yang kaki mau ke kanan, sebelah kanan, yang satunya mau ke kiri, nggak jalan kita. Tangan ke belakang satu, ke depan satu, kepala kemana tidak jelas. Organisasi yang benar adalah organisasi yang terpimpin. Dalam konteks Pilpres, kita bersepakat bersama-sama dalam Kongres, itu 100% hak prerogatif Ketua Umum. Orang boleh bicara ABC ketika dia belum keluar dari mulut Ketua Umum, belum. Baik, tadi mau bicara. Saya kira saya sedikit juga ingin menambahkan begini. Cepat ada yang diburu, lambat ada yang ditunggu. Lambat ada yang ditunggu ini bisa saja karena ada hal-hal yang strategi yang harus dilakukan mungkin oleh PDIP. Karena di internalnya juga harus menghitung sangat mendalam kembali. Dia tidak akan pernah mau berburu-buru karena di dalamnya juga tadi yang disampaikan Bang Karni masih ada kemudian pendapat yang berbeda terhadap siapa yang akan dicalonkan. Kan begitu, karena pastinya PDIP setelah 10 tahun kemudian merasakan bahwa sungguh indah Republik ini, ya ini kan harus nyambung lagi kalau enggak ini untuk 10 tahun ke depan. Gitu. Mungkin itu yang mengakibatkan lambat, padahal jika memang care terhadap permasalahan di Republik ini, sajikan hidangan itu secepatnya sehingga masyarakat ataupun siapapun yang bisa mengkonsumsi itu dapat memberikan penilaian-penilaian dan perutnya juga kenyang. Kemudian lambat ada yang ditunggu. Tentu dalam hal ini kita menunggu. Ya kan? Kita ada yang kita tunggu apa? Bahwa undang-undang mengisyaratkan partai politik dan atau gabungan partai politik, maka untuk mencapai posisi setenang PDIP yang bisa berlambat-lambat ini, tentu kami harus membangun pula infrastruktur kami dan juga bangunan koalisi yang paling cocok sampai dengan tidak bisa kemudian kita seperti PDI Perjuangan yang dia bisa besok batas waktu jam 12 malam untuk mendaftar, dia bisa mendaftar jam 11:59. Enggak bisa kita seperti itu. Dan itu juga harus kita hormati sebagai satu upaya anak bangsa ini melalui partai politik untuk melaksanakan amanah undang-undang tadi. Dan kami berkomitmen mungkin ya Nasdem lah utamanya, saya kira Demokrat dan teman PKS atau yang lain nanti ikut bergabung, kita ingin menyajikan secara cepat. Tanpa kemudian kita membelakangi bahwa ada permasalahan-permasalahan bangsa ini yang turut harus kita selesaikan bersama. Kader-kader kita ada di mana-mana, ada di pemerintahan daerah, ada juga di legislatif dan di tempat-tempat lainnya yang strategis, yang tentu ini juga tidak kemungkinan kita tidak juga kita libatkan sehingga mereka kehabisan waktu hanya untuk mengurusin itu. Hanya beberapa elit saja ini. Kan itu, jadi saya kira tidak ada yang kami pada posisi terburu-buru, tapi posisi yang tepat waktu, menyajikan dengan tepat dan cepat sehingga masyarakat dapat mengkonsumsi dengan baik dan memberikan feedback kepada kita. Saya kira itu yang menjadi komitmen kami. Baik, saya sekarang akan putar video wawancara dengan Anies Baswedan, Gubernur DKI. Dan alhamdulillah kita diaudit BPK. Diaudit, ini kan peristiwa pembayaran 2019. Tahun 2020 diaudit, 2021 diaudit, 2022 diaudit. Coba bayangkan, hal yang sama diaudit 3 kali berturut-turut, Bang. Oke. Jadi alhamdulillah itu semua hasilnya menunjukkan tidak ada masalah. Jadi ketika sekarang sedang ada, kami sedang diramaikan, dibicarakan. Kami mempercayai
bahwa KPK akan menjalankan tugas dengan profesional, dan apa yang kita kerjakan kemarin alhamdulillah Bang, Formula E itu. Ya. Prediksinya Bang, perputaran perekonomian itu di dalam feasibility studies yang dibuat itu menghasilkan perputaran ekonomi 1,2 triliun perputarannya. Ketika sudah dilaksanakan ternyata angkanya 2,6 triliun. Jadi 2 kali lipat lebih dari prediksi semula. Kemudian kita tahu secara pelaksanaan juga alhamdulillah pelaksanaan itu berjalan dengan baik, sukses. Hari ini saya bisa bilang itu sukses, memang betul takaran-takaran objektifnya menyatakan itu Ya, sukses. ya. Dan bisa dibilang dari semua event Formula E ini yang paling besar penontonnya, paling besar jangkauannya. Jadi kami bersyukur nama Jakarta, nama Indonesia lewat event Formula ini menjadi bagian dari orbit dunia. Itu promosi tersendiri untuk kita. Dan yang tidak kalah penting ini Bang, kenapa sih kita selenggarakannya E? Karena masa depan itu adalah masa depan lingkungan hidup. Karena itulah kenapa kita pilih balapan yang bebas emisi. Supaya membangun kesadaran tentang lingkungan hidup. Kami ini bis-bisnya lagi diproses konversi Bang, menjadi bis listrik. Dan kendaraan instruksi presiden udah jelas. Instruksi presiden mengarahkan kita untuk mengadopsi pendekatan-pendekatan ramah lingkungan. Jadi Formula E ini adalah sebuah program lewat APBD yang disepakati bersama dengan DPRD, lalu dijalankan dengan mengikuti semua ketentuan yang ada. Ya, nanti kita yakin bahwa semuanya itu akan bisa terlihat ketika profesionalitas, objektivitas itu dan ketentuan di nomor satu. Baik pemirsa, sekarang kita beralih ke pakar hukum Profesor Romli Atmasasmita. Selamat malam Prof. Selamat malam Bang Karni. Udah lama ini LC kemana? Udah lama kita gak ketemu Prof. Ya, Sehat? Sehat, alhamdulillah. Prof kan juga udah dengar ya diskusi atau debat ataupun konflik tentang Gubernur DKI Anies Baswedan. Apa pendapat Profesor tentang dugaan atau prasangka dari KPK? Ya Bang Karni begini, posisi saya ini kan ahli hukum. Di sana itu semua ahli bidang politik ya, atau politik praktis lah. Jadi kurang tepat kalau saya komentari, ya kan. Jadi pertanyaannya bukan itu, mungkin ada sesuatu yang perlu dijelaskan. Kebetulan ya akhir-akhir ini kan banyak di medsos bertebaran, ya kan, mengenai pernyataan saya ya terkait masalah Formula E. Yang kebetulan terkait juga dengan seorang gubernur ya di DKI yang dikenal dengan nama Anies Baswedan. Ya. Jadi perlu saya menjelaskan sekali lagi bahwa posisi saya di sini bukan KPK. Tapi saya diminta sebagai ahli dalam rangka penyelidikan masalah Formula E. Ya. Nah itu mulainya. Saya tidak mewakili KPK. Ya. Saya menjelaskan saja ya, apa yang menjadi pendapat saya dalam penyelidikan tersebut. Sengaja saya buka, ya, karena memang sudah ada yang menyinggung-nyinggung nama saya di koran Tempo, yang keliru lagi, menyesatkan bagi saya, karena itu bukan pendapat saya. Jadi terpaksa saya harus menjelaskan melalui berbagai media. Ya. Nah dalam kesempatan ini saya terima kasih kepada Bang Karni diberi kesempatan lagi untuk berbicara yang juga perlu saya jelaskan lebih lanjut.
Jadi mohon maaf kepada kawan-kawan di sana ya, yang para ahli politisi semua di sana, bahwa perkara ini bukan perkara politik. Betul-betul perkara hukum. Sebelum saya diminta, selalu saya sebagai ahli sangat teliti. Saya minta kronologis peristiwanya dulu. Saya periksa, saya kembalikan lagi karena kronologisnya tidak jelas, diperjelas lagi. Setelah itu saya pelajari betul-betul. Saya lihat kronologisnya. Sepintas memang tidak ada masalah. Sepintas ya. Tapi setelah didalami lebih jauh, bukan mencari-cari tapi didalami lebih jauh, ya, berdasarkan fakta yang tersaji, berdasarkan pengetahuan yang saya miliki, ada hal-hal yang perlu dicermati. Misalnya pertama tentu tidak ada yang salah dalam setiap kebijakan pimpinan daerah atau pemerintah pusat untuk memajukan daerahnya. Tidak ada yang salah. Namun di dalam kronologis itu terbaca oleh saya bahwa ya, ada peraturan perundang-undangan antara lain PP tentang pengelolaan keuangan daerah, ya kan? Ada juga mekanisme di DPRD yang belum tuntas mengenai hal tersebut. Nah, itu tidak diperhatikan. Tapi saya tidak tahu apakah memang sudah tahu, sudah diperhatikan, sudah dikaji, sehingga kemudian persiapan penyelenggaraan Formula E dilakukan intensif memang. Sejak April sampai dengan Agustus persiapannya itu. Tapi di situ terlihat memang ada hal yang perlu kita cermati. Misalnya dari segi hukum ya. Kalau orang hukum melihat suatu peristiwa, pertanyaannya yang pertama, apakah mereka atau siapapun mengetahui bahwa suatu program seperti ini ada dasar-dasar peraturan perundang-undangannya? Apakah juga mengetahui bahwa ada mekanisme yang harus dilalui ya, sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku? Ya. Itu juga kita tanya, kita kaji. Dari bacaan saya, mereka tahu perundang-undangan, tahu persis. Tapi mereka mencoba mengabaikan hal-hal yang harus yang harus pertama-tama didahulukan. Kalau memang undang-undangnya sudah ada dan persiapan sudah dimulai, tetapi undang-undangnya belum sesuai dengan aturan-aturan main yang ada, seharusnya ditunda. Tidak dipaksakan harus diselesaikan. Begitulah kira-kira. Tampaknya dari bacaan saya, rapat-rapat ya, itu kronologis rapat-rapat yang intensif sekali, memang ada kesan penyelenggaraan Formula E itu dipaksakan. Ya. Nah, dipaksakan adalah beberapa kalimat dan itu semua rapat itu 90% dipimpin oleh Pak Anies sebagai gubernur, memberikan arahan, memberikan instruksi dan sebagainya dan sebagainya. Ya, memang di ujung kalimat selalu ada kalimat saudara laksanakan ini tapi tetap sesuai dengan peraturan. Laksanakan dengan benar. Itu kalimat-kalimatnya. Tapi bagi orang hukum bukan kalimatnya, bukan ucapannya, faktanya. Itu. Karena faktanya bertentangan dengan apa yang diucapkan dan seolah-olah akan melemparkan tanggung jawab pada bawahannya terlihat oleh saya. Nah, ini yang kebiasaan birokrat-birokrat kita itu pada umumnya ya, dalam berbagai kasus-kasus korupsi selalu seperti itu. Saya telah menguasakan pada si A. Nah, tidak berarti tanggung jawabnya lepas dari bahwa itu tanggung jawab si A. Dia harus tetap bertanggung jawab. Nah, ini yang saya sesalkan juga. Apalagi di sana itu ada mantan pimpinan KPK, Bambang Wijoyanto. Saya juga heran, kenapa kok nggak ada nasihat yang sebaiknya harus dilakukan seperti apa? Ya kan begitu. Ya, kalau dikatakan oleh pihak luar bahwa ini menjegal Anies,
Nah, kriminalisasi lebih jauh ya, lebih zolim ketika BW jadi pimpinan KPK, Budi Gunawan, Hadi Purnomo, bukan saya ahli, tahu persis saya. Itu nggak ada bukti sama sekali kok. Nah itu. Kalau mau katakan kita kriminalisasi KPK, enggak malah. Saya sebagai ahli bicara apa adanya sesuai objektivitas dan keilmuan saya. Itu yang saya sampaikan ya. Jadi tidak ada satupun ya kepentingan politik ya, khususnya bagi saya untuk ikut membantu KPK untuk menjernihkan, membuat terangnya suatu perkara dari keahlian saya. Adapun nanti keputusan KPK lain ya, berbeda dengan saya, itu urusan KPK bukan urusan saya. Gitu. Jadi segala sepenuhnya ada di tangan KPK. Saya memberikan penjelasan, keterangan sesuai dengan keahlian saya. Itu saja Bang Karni. Baik Prof, selamat malam. Dan udah malam juga untuk Prof. Terima kasih banyak. Mungkin Pak Bastari Barus punya jawaban. Iya, makasih Bang Karni. Selamat malam Prof. Ya, selamat malam Pak. Tentu apa yang dari Prof ini memang sudah menyebar luas dan cukup menjadi pembahasan bagi banyak khalayak terkait dengan statement yang disampaikan bahwa ada mens rea di sana. Nah, kalau dia ada mens rea, saya ingat satu doktrin pada keilmuan akuntansi yang menyebutkan substance over form. Jadi kita juga sering mendengar Pak Jokowi sebagai presiden itu sering mengatakan pangkas itu birokrasi bila dia bisa berpotensi memperlambat pelayanan. Itu satu. Nah, oleh karenanya saya juga mungkin punya data yang luar biasa. Jadi timeline hari ke hari dari mulai tanggal 10 Mei 2019 itu saya punya ya sampai dengan balapannya dilakukan. Kita coba dalamin ini semua. Saya pernah juga di DPRD dan saya melihat kalau mau kemudian menyatakan ada mens rea di sini, pertanyaan utamanya adalah kenapa rapat itu terlalu sering dilaksanakan? Biasanya ini tidak usah, ini tidak usah, ini tidak usah. Tapi detail sekali di sini disampaikan. Itu yang menjadi pandangan kami sehingga kami tidak menemukan mens rea di sana. Dan kemudian kalaupun dikatakan korupsinya ada atau potensi korupsinya ada, kickbacknya aja nggak pernah kelihatan gitu. Dan kalau dibilang kerugian negara, ya di mana kerugiannya ketika perhelatan itu pada akhirnya untung gitu. Gitu. Dia ada keuntungan di sana selain daripada nama besar Indonesia yang diakui juga oleh FIO sebagai penyelenggaraan terbaik selama musim Formula E. Ini yang sering kami jelaskan kepada masyarakat juga dan mudah-mudahan satu hari nanti KPK tentu dan juga keluaran hasil pemeriksaan BPK itu 3 kali itu enggak ada itu potensi itu. Sehingga inilah yang kemudian mungkin masyarakat kemudian membuat Prof sedikit agak gelisah dengan asumsi-asumsi atas apa yang Prof sampaikan di publik atau yang diketahui publik. Saya kira itu dan kita yakin KPK juga sama pendapat kita Prof. Mereka tidaklah lembaga titip menitip, namun penting pada satu hari nanti KPK menghentikan ini bila mana dan membersihkan nama daripada gubernur
Anies Baswedan khususnya, terlepas dia calon presiden atau bukan calon presiden, ya kan? Karena ini kan apple to apple betul dengan kalau kita mencari pembanding adalah misalnya Mandalika gitu. Cuman kan karena Mandalika tidak ada laporan masyarakat, maka dia tidak juga harus ada proses gitu. Saya kira kita harus bangga Mandalika berhasil mengangkat nama bangsa dan juga Formula E berhasil mengangkat nama bangsa Jakarta dan Indonesia. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh ditanggapi Bang Karni supaya lebih jelas lagi. Boleh tidak? Boleh. Ya, pertama Pak siapa itu dari Nasdem itu? Pak Bastari Barus. Pak ini ya, apa yang saya sampaikan bukan asumsi, itu satu. Ya, berdasarkan fakta yang saya baca dari KPK. Jadi kalau fakta yang saya baca dari KPK dan KPK ya kronologis itu didapat dari hasil pemeriksaan saksi-saksi. Ya. Dari pemeriksaan saksi-saksi ya. Saya kira Pak Karni biarlah KPK kemudian yang menyampaikan kepada publik. Sebentar. Hargai dong ya. Ya terusin. Jadi gini, kalau Bapak punya dokumen yang terbaru, Bapak datangi KPK sampaikan pasti oleh KPK diterima. Jangan diperlihatkan itu. Sampaikan ke KPK, KPK akan terima pasti untuk pembanding. Mudah-mudahan ada perubahan sikap KPK. Itu saja ya. Jadi jangan seolah-olah saya itu asumsi, nggak ada asumsi. Masa ahli berasumsi, ya kan? Kalau asumsi gitu kan nggak benar saya. Ya, jangan dianggap seperti itu. Kebetulan hanya karena kebetulan yang namanya Anies sebagai gubernur. Nggak gitu buat saya. Jadi saya fakta saja saya ceritakan itu. Itu pun tidak detail sengaja. Karena ini bukan forumnya untuk membicarakan detail tentang fakta. Bukan forumnya. Ya, tapi silakan Bapak sampaikan bukti-bukti itu kepada KPK. Nanti KPK saya minta saya ikut baca seperti apa itu bukti-bukti baru. Saya katakan kalau membaca kronologis dari KPK saja ini sepintas seperti nggak ada apa-apa. Bagus, tujuannya mulia, bagus. Tapi hukum mengenal begini, Pak. Tujuan tidak boleh menghalalkan cara. Jadi hukum tidak melihat apa yang dihasilkan, tapi bagaimana caranya sampai ada hasil yang baik. Nah itu hukum. Jadi tidak melihat tujuan. Banyak itu proyek-proyek pembangunan sudah berhasil tapi tetap korupsi. Ya jadi kita beda ini, artinya beda pandangan. Tapi itu nanti akan terbukti tidaknya pada saat nanti KPK menaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Karena sekarang dalam forum penyelidikan ini ya sudah ada bukti-bukti permulaan yang cukup. Sudah terbukti ada suatu peristiwa, tinggal lagi melihat bagaimana nanti siapa yang bertanggung jawab. Itu proses yang harus dilalui KPK. Jadi betul-betul berhati-hati. Nggak ujuk-ujuk tersangka gitu. Seperti jilid 3 dulu. KPK main tembak aja. Enggak. Ya. Maaf nih Bang Karni. Saya berikan penjelasan. Baik. Terima kasih Prof. Pemirsa, politisi itu harus mampu memprediksi apa yang akan terjadi besok, pekan depan, atau bulan depan, atau tahun depan. Tapi juga harus mampu untuk menjelaskan ketika prediksinya tidak tercapai. Atau kalau prediksinya tidak terjadi. Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris pada Perang Dunia Kedua. Kita ketemu ALC akan datang.